Puji Tuhan, baik shalom. Sekali lagi shalom. Nah, baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada di penghujung bulan kedua, waktu terus berjalan dan sesungguhnya waktu yang tanpa kita sadar terus mengingatkan kita bahwa setiap saat dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang kemudian tidak ada sesuatu yang kemudian bermakna kalau kemudian kita melewatkan waktu begitu saja. Jadi segala hal dalam kehidupan kita, waktu itu sangat penting. Tapi hari ini saya ingin bicara bagi kita semua dalam satu teks kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 41. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Karena ini satu ayat, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga, semua sudah dapat ya. Baik, kita akan baca mulai 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nah tentu apa yang tadi saya sampaikan bahwa waktu yang kita sedang jalani adalah waktu yang kemudian tidak akan berfaedah dalam kehidupan saya dan saudara kalau kita mengabaikan dalam hidup ini. Nah, dalam konteks yang kemudian ingin saya sampaikan bahwa Yesaya ketika dia menuliskan tulisan ini, Yesaya sedang menyampaikan pesan-pesan penting di akhir-akhir kehidupannya. Dan Yesaya tentu menyatakan ini dalam beberapa hal. Yang pertama, Yesaya sedang menubuatkan tentang keadaan pemulihan yang akan terjadi bagi bangsa Israel karena mereka mengalami pembuangan ke Babel, dan ketika mereka mengalami pembuangan ke Babel maka Tuhan datang dengan firman Allah untuk memberikan semacam ketetapan hati kepada bangsa Israel supaya mereka memiliki rasa penghiburan. Tetapi juga ada semacam kekuatan Tuhan mengalir di atas setiap pribadi orang-orang Israel. Tetapi kita juga melihat bahwa ada versi lain dari nubuatan ini bicara tentang Mesias. Jadi Yesaya menubuatkan selain tentang pemulihan bangsa Israel sedang mereka ada di pembuangan, tetapi juga nubuatan tentang Mesias. Tetapi hari ini saya tidak akan bicara tentang nubuatan-nubuatan dimaksud yang kedua, yaitu tentang kedatangan Tuhan atau tentang Mesias. Tetapi saya ingin agar supaya apa yang kemudian Yesaya sampaikan di dalam pesan-pesan ini kepada orang-orang Israel, supaya ada semacam penghiburan agar supaya mengobati rasa kehidupan mereka yang begitu merasa tertekan ketika mereka ada di pembuangan. Maka kemudian Yesaya sekali lagi ingin menyampaikan pesan-pesan penting, dan saya percaya pesan ini juga buat saya dan saudara. Ketika pesan ini disampaikan oleh Yesaya, pasti hati orang-orang Israel merasa terobati. Nah, kenapa ini terjadi? Karena ada semacam rasa ketakutan. Dan hari ini saya ingin bicara menaklukkan rasa takut. Menaklukkan rasa takut. Nah, siapapun kita pasti punya rasa takut. Siapapun kita pasti pernah merasa takut. Dan rasa takut adalah hal yang normal. Bahkan orang yang stres yang kemudian kita lihat di jalan-jalan pun masih punya ada rasa takut. Rasa takut adalah hal yang normal. Tetapi rasa takut memungkinkan seseorang bisa bertindak di luar batas-batas kewajaran. Rasa takut
yang berlebihan memungkinkan seseorang bisa bertindak melampaui akal sehat. Karenanya penting bagaimana kita menaklukkan rasa takut. Dalam beberapa ilmu tentang psikologi, orang kemudian menguraikan tentang kata rasa takut. Rasa takut sering orang mengatakan bahwa karena adanya ancaman, mara bahaya yang kemungkinan bisa menimpa. Atau kemudian ada ancaman yang datang melalui pribadinya. Bahkan kata takut ini bisa juga muncul akan apa yang ada di depan yang diharapkan, dan takut jangan sampai tidak terwujud apa yang diharapkan. Bahkan rasa takut bisa dapat muncul di setiap situasi. Bahkan kadang dia takut jangan sampai dia sakit, takut jangan sampai kemudian dia tidak bisa sembuh. Takut jangan sampai dia tidak punya kerja, takut jangan sampai masa depannya menjadi suram, takut jangan sampai posisinya bisa diambil oleh orang lain, takut bisa terjadi oleh karena ada banyak faktor di dalam kehidupan. Tetapi ingin saya sampaikan, takut sekali lagi adalah hal yang normal, tapi bisa membuat orang tindak melampaui akal sehat kalau rasa takut dia tidak bisa taklukkan. Hari ini kita akan coba belajar bersama apa yang kemudian kita harus lakukan untuk bagaimana menaklukkan rasa takut di dalam kehidupan kita semua. Bukan berarti bahwa kita tidak takut agar supaya kita bisa dapat menaklukkan orang yang ada di seputar kita semua. Karena kalau kemudian kita menafsirkan dari sisi negatif, kita akan mengatakan kita ini pemberani dan kita tidak takut siapapun. Sisi negatifnya adalah kita akan menghadang segala hal yang membuat kita bisa bertindak di luar batas yang normal juga. Karenanya saya ingin menyampaikan bagi kita semua dalam versi Alkitab bagaimana menaklukkan rasa takut. Karena sekali lagi takut yang kemudian saya tadi sampaikan adalah hal-hal yang perlu dan penting bagi kita semua. Karena akan berpengaruh dalam proses di mana kita mengiring Tuhan. Karena takut sebagaimana yang tadi saya sudah uraikan akan mempengaruhi dalam proses komitmen kita mengikut Tuhan. Kita akan coba lihat yang pertama. Kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 62. Di dalam ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang. Perhatikan pertama. Menaklukkan rasa takut hanya ketika kita ini dekat dengan Tuhan. Untuk bisa menaklukkan rasa takut harus bisa dekat sama Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara dekat dengan seseorang dan orang itu begitu berkuasa menolong, maka saudara tidak akan menjadi takut. Pernahkah saudara melihat di saat saudara punya seorang anak yang masih kecil dan anak itu menjadi sangat takut ketika terpisah dari ibunya. Dan biasanya ketika ada seorang anak yang ketika orang lain gendong dia akan menangis sejadi-jadinya. Tetapi ketika anak itu dipeluk ibunya, apa yang terjadi? Anak itu akan berhenti menangis. Kenapa? Karena takut. Jadi kedekatan kita dengan Tuhan memungkinkan kita akan menjadi orang yang mampu menaklukkan rasa takut. Rasa takut itu bisa muncul ketika kita jauh dari Tuhan. Dan akhirnya muncul macam-macam pikiran. Dan agar supaya tidak muncul macam-macam pikiran, ayo mari kita bergaul karib dengan Tuhan. Mari kita bangun sebuah pergaulan yang intim dengan Tuhan. Karena pergaulan kita yang intim dengan Tuhan membuat kita menjadi orang yang akhirnya tidak lagi menjadi takut. Dan
Dekat dengan Allah ini penting. Karena ketika kita tidak dekat dengan Tuhan, akan ada anak cucu dari yang namanya takut. Mungkin kata khawatir itu beda-beda tipis dengan kata takut, saudara. Tapi biasanya kalau ada rasa takut, akan hadir juga yang namanya khawatir. Dan kalau kita menerjemahkan kata khawatir adalah takut sebelum terjadi sesuatu. Berapa banyak di antara kita yang justru takut sebelum terjadinya sesuatu. Kita hari-hari ini mungkin kebanyakan akan mengatakan, beta takut nanti sesuatu akan terjadi di depan. Padahal belum terjadi, tapi kita sudah takut hari ini. Anak cucu dari takut itu kemudian menjadi bagian buat saya dan saudara, kekhawatiran. Sehingga dalam Lukas 12 ayat yang ke-25 dikatakan begini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Pertanyaan. Ini bicara tentang kekhawatiran. Dalam Injil Matius pasal 6 juga menjelaskan buat saya dan saudara, siapakah di antara kita yang karena kekhawatirannya, saya mengistilahkan tadi anak cucu dari kata takut itu. Jadi takut ternyata membuat kehidupan kita justru tidak berani melangkah, tidak bisa berani membuat terobosan dalam hidup ini. Kita akan menjadi orang yang kaku, kita akan menjadi orang yang ada pada posisi tidak bisa bergerak lagi. Ibarat ketika kita berlari dari kejaran sang musuh dan kita bersembunyi di satu sudut dan kita bahkan mau menahan napas kita. Jangan sampai napas kita didengar musuh. Kita begitu menjadi kaku. Padahal kalau dalam keadaan yang normal tanpa ada rasa takut, kita menjalani semua hal, maka kita santai. Kita bisa tertawa, kita bisa tersenyum, bahkan kita bisa berteriak. Dan kita bisa bergerak melakukan apa saja yang menurut kita bisa kita lakukan. Tapi di saat rasa takut menghantui kehidupan kita, kita akan menjadi tegang, bahkan kita akan menjadi kaku dan tidak bisa berbuat banyak hal. Nah, dalam mengiring Tuhan, ini tentu menjadi virus yang bisa membuat dalam proses mengikut Tuhan, menjadi proses yang justru menghambat kebebasan kita untuk memuji Tuhan. Contoh saja, bisa jadi ketika kita memuji menyembah Tuhan, rasa takut muncul di hati kita. Jangan sampai ada orang yang menilai beta aneh-aneh dalam gereja. Tanpa sadar rasa takut menghantui kita. Jangan sampai kemudian dalam beberapa istilah, jangan sampai kemudian orang menilai, beta ini setiap saat datang ke gereja dan orang bisa menilai, jangan-jangan dia itu sama seperti pendeta, dan kemudian orang menilai kita dengan pernyataan itu membuat kita apa? Membuat kita egois, rasa sombong, dan kemudian mengatakan, ya sudahlah kalau begitu beta saya mau datang lagi ke gereja. Dan penilaian orang lain yang pesimis ketika menghantam kehidupan kita, dan muncullah kita teguhkan dengan rasa takut yang tadi, sehingga membuat kita mengatakan jangan sampai dengan itu orang tidak mau lagi bergaul dengan saya. Muncul lagi pernyataan itu. Dan akhirnya apa? Kita mulai jaga jarak dari Tuhan. Padahal sekali lagi itu ketakutan yang justru menghambat dalam proses di mana kita mengikut Tuhan. Harus kita ingin katakan bahwa kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, apapun yang orang katakan tidak akan mempengaruhi kita, saudara. Pernahkah saudara punya seorang teman yang sangat dekat?
Tetapi saudara tidak ketemu beberapa saat. Apa yang kemudian orang itu sampaikan? Ale kemana sampai ketemu belum ketemu. Bahkan kalau kemudian saudara mungkin terpisah tempat. Saudara ada di Ambon dan orang itu ada di luar Pulau Ambon. Saudara selalu berkomunikasi dengan dia. Setiap saat, setiap waktu. Dalam suka maupun duka saudara-saudara selalu komunikasi dengan dia. Tapi dalam sekitar 2, 3 atau 1 bulan kemudian. Saudara tidak ada komunikasi sama sekali dengan orang itu. Apa yang ada di benaknya? Ketika saudara telepon dia. Ale marabeta apa? Bisa pikiran-pikiran negatif itu muncul. Artinya apa? Bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Sebuah hubungan yang tidak bisa dibangun musiman. Karena apa? Karena membangun hubungan dengan Tuhan. Sebuah hubungan yang harus dibangun secara terus menerus. Hubungan itu dibangun tidak harus dilihat atas situasi, atas setiap keadaan. Hubungan itu harus terus dibangun sebagai bukti kedekatan kita dengan Allah. Kalau engkau membangun sebuah kehidupan yang dekat dengan Allah, engkau akan terus membangun kehidupan dengan komunikasi dengan Tuhan. Dengan selalu mendapatkan informasi dari engkau kepada orang lain. Atau orang lain kepada saudara. Selalu ingin saudara bangun komunikasi. Dan saudara mau terputus satu pun informasi. Beta dengar Ali begini. Betul kasih? Saudara terus menggali informasi terkait dengan perkembangannya. Kalau dia ada ikut pendidikan di sana, kalau dia ikut studi di sana, saudara bagaimana pendidikanmu, bagaimana kuliah, bagaimana sekolahmu. Saudara terus menggali informasi. Saudara dalam hubungan kita dengan Tuhan, jangan pernah engkau puas saudara. Saudara harus rasa lapar, saudara harus rasa haus, saudara harus rindu menggali kebenaran tentang Allah. Dan jangan pernah engkau bosan. Jangan bahkan engkau puas dengan sesuatu yang engkau rasa itu sudah cukup. Selama kita masih hidup di dunia ini. Sebagai bukti kedekatan kita dengan Allah. Sebagai bukti pergaulan kita dengan Tuhan. Saudara terus bangun informasi tentang Tuhan. Saudara terus menyampaikan informasi dirimu kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu dan tidak dengar? Tuhan Maha tahu. Amin. Tapi kenapa kita harus memberikan informasi kepada Tuhan? Sebenarnya itu sebuah bukti kedekatan kita dengan Dia. Itu sebagai ekspresi. Dan kalau ekspresi kedekatan kita dengan Tuhan, maka saudara akan menyampaikan, saya bisa memberikan contoh ibarat seorang anak kecil. Anak kecil itu kadang-kala dia datang kepada orang tua dan mengatakan, papa mama ini bagus ya. Sekalipun mungkin menurut kita tidak bagus, tapi kita mengapresiasi betul bagus. Tapi belum tentu menurut kita bagus. Atau contoh yang lain, kalau anak yang masih bayi kita memberikan sebuah benda di tangan, dia akan genggam sekuat tenaga. Contoh kalau 50 atau 100 gobang kita berikan kepada anak itu. Anak itu akan pegang erat-erat. Kita memberikan 100.000, mau 1 juta pun anak itu dia tidak akan lepas gobang yang ada di tangannya. Karena merasa itu yang paling berarti. Tapi apakah orang tua akan menjadi marah? Memahami situasi itu. Dan bahkan kita bisa bermain dengan anak ini. Dalam pergaulan kita dengan Tuhan, kita mungkin merasa apa yang menjadi bagian bagi kita itu betul-betul benar. Betul-betul baik. Betul-betul berharga. Di mata Tuhan belum tentu. Tapi Tuhan menghargai saya dan saudara. Dalam membangun komunikasi yang sudah tadi saya sampaikan. Seorang anak bertanya, papa mama ini bagus.
Kita tahu memang tidak bagus, tapi kita betul membangun sebuah komunikasi. Oh iya kah, bagus kah? Tapi sebuah komunikasi yang terbangun. Contoh yang lain, kalau seorang anak kecil atau seorang anak ketika kita berikan sebuah benda, tapi anak itu dia terima dan tiba-tiba diam-diam masuk kamar. Tidak ada satu kata pun yang keluar. Terima kasih. Oh bagus ya. Tiba-tiba dia keluar dan masuk kamar. Tapi yang satu ketika dia terima, dia mengatakan terima kasih tante, om, papa, mama, terima kasih. Respon saudara seperti apa? Apakah yang terima langsung masuk ke kamar? Atau yang terima dan mengatakan terima kasih? Mana yang saudara merasa tersentuh hatimu? Tentu yang kedua. Karena ini bicara komunikasi. Orang yang pertama itu pasti mungkin mengagumi, pasti merasa berterima kasih, tapi tidak ada yang keluar dari mulutnya. Tapi yang kedua, dia mampu mengekspresikan ucapan terima kasihnya dengan menyampaikan kata-kata terima kasih tante, om, terima kasih kakak, terima kasih adik, terima kasih papa, terima kasih mama. Berbeda pasti. Dan Tuhan, apakah tidak tahu semua yang dia beri buat saya dan saudara? Tuhan tahu respon saya, respon saudara. Dan hal ini penting dalam hubungan kita dengan Tuhan untuk bagaimana menjadi pribadi yang dekat sama Tuhan. Ibarat bukan lagi menjadi rahasia. Tuhan tahu apa yang menjadi rahasia kita. Dan bahkan Tuhan mau kita bisa mengetahui apa yang menjadi rahasia Tuhan. Dan ada banyak hal yang memang kita tahu tentang rahasia Tuhan. Banyak hal yang tidak bisa kita pahami tentang rahasia Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita terus membangun hubungan dengan Dia. Menjadi intim dengan Tuhan. Karena ini bagian yang sangat-sangat penting. Karena dengan kita dekat dengan Tuhan, kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Dengan dekat Tuhan, membuat kita menjadi orang yang tidak akan mudah takut. Dekat dengan Tuhan, membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah tergoda. Yang kedua, untuk menaklukkan rasa takut, kita harus bisa selain dekat dengan Tuhan, kalau sudah dekat dengan Tuhan, maka kita harus bisa percaya dengan Tuhan. Kalau kita sudah bisa dekat dengan Tuhan, maka kita harus bisa percaya dengan Tuhan. Apa yang kita harus percayai? Yang kita harus bisa percayai tentang kekuatannya. Yang kita harus bisa percayai bukan kepada diri kita dengan pengalaman kita. Yang kita harus percayai adalah kasih-Nya. Yang kita harus bisa percayai adalah kemahatauan-Nya. Yang kita harus bisa percayai adalah rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa. Kita harus bisa percayai. Karenanya Yesaya mengatakan janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yesaya menegaskan ini dengan mengatakan bahwa Dia menyertai. Tetapi Dia juga menyampaikan pesan lagi bahwa aku ini Allahmu. Saudara, pesan kata aku ini Allahmu sebenarnya ini sebuah pesan yang mengatakan saya ini berbeda dengan yang lain loh. Kata aku ini Allahmu. Ini pesan yang mengatakan jangan samakan aku dengan orang lain. Aku ini Allahmu. Yang juga memberikan pesan aku menciptakan langit dan bumi. Dan segala isinya. Dan ini pesan yang mengatakan jangan takut.
Dan untuk hal ini tidaklah mudah karena kemanusiaan kadangkala mempengaruhi sikap kita pada sebuah situasi. Situasi yang kadangkala justru mempengaruhi kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, ini aku Allahmu. Waktu Yesus berjalan di atas air dan menemukan murid-muridnya sedang kesulitan dalam sebuah penyeberangan karena ada badai dan gelombang. Murid-murid menjadi takut. Dan Petrus katakan, kalau engkau Allah, suruh aku berjalan di atas air. Ketakutan bisa membuat kita hilang percaya kepada Tuhan. Dalam logika kita berpikir sehat, masakan murid-murid tidak bisa kenal yang berjalan di atas air itu adalah Yesus. Mereka bukan berjalan baru 1-2 hari atau baru 1 kali lah katakan. Mereka duduk sama-sama, mereka berjalan bersama-sama. Tapi ketakutan menghilangkan rasa percaya mereka kepada Tuhan. Dan ini bahaya sebenarnya. Sehingga betapa penting kita menaklukkan rasa takut dengan percaya kepada Tuhan. Sehingga membuat kehidupan kita menjadi orang-orang yang selalu belajar mengandalkan Tuhan. Kalau tidak, kita andalkan orang lain. Kalau tidak, kita bahkan andalkan diri kita sendiri. Dan tidak kurang di antara kita hanya mengandalkan diri ini. Dan pada situasi terpuruk, kita tidak percaya orang lain. Dan biasanya kelemahan terbesar manusia tidak bisa percaya orang lain karena selalu mengandalkan diri. Merasa bisa lebih daripada yang lain. Ketika ada orang yang tolong, kita akan mengatakan, orang ini bisa kasih. Karena terlalu kita merasa lebih dari yang lain. Tapi firman ini mengajarkan kepada kita selama kita masih manusia, kita masih butuh orang lain. Tetapi di antara semua kepercayaan kita kepada orang lain, artinya orang lain bisa tolong saya, orang lain bisa tolong saudara. Tapi di atas segalanya, Tuhan harus menjadi tempat pertama pertolongan kita. Kita akan mengatakan bahwa manusia di seputar saya adalah orang-orang yang selalu mensupport di saat saya duka atau susah. Di saat saya lemah, di saat saya kehilangan sesuatu. Orang-orang itu adalah orang-orang yang selalu menjadi orang pertama menolong. Tapi mereka bukan segalanya. Karena Tuhan adalah segalanya. Tapi saya tahu bahwa Tuhan kadang bisa menjadikan orang lain sebagai alat. Tapi saya sadar mereka bukan Tuhan. Dan karenanya saya harus bisa butuh pertolongan Tuhan. Apa maksud dari semuanya itu? Supaya kita tidak sedang memberhalakan orang lain, tapi juga tidak sedang memberhalakan diri ini. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan kekuatannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kita harus bisa belajar mengandalkan Tuhan. Apakah bahasa ini bahasa yang terlalu biasa buat saya dan saudara? Tentu terlalu biasa, tapi mengingatkan kita semua agar supaya apa? Supaya benar-benar kita menaruh percaya kita kepada Tuhan, bukan hanya sebatas basa-basi. Menaruh harapan kita kepada Tuhan sebagai sebuah bentuk komitmen iman kita kepada Dia. Sebab apa? Sebab Dia yang berjanji, yang mengatakan, aku ini Allahmu. Dan pernyataan aku ini Allahmu membuka mata supaya kita mengatakan kalau Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan saya dan saudara, maka Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun dia yang ada di tengah dunia ini. Tidak ada seorang pun
yang sanggup melakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena itu, maka bicara tentang keselamatan, tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkan. Hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita semua. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan buat kita semua, bahwa kalau kita bisa dapat mampu menaklukkan rasa takut dengan membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Yang kedua, dengan membangun percaya kepada Tuhan. Maka yang ketiga, jangan berhenti setia kepada Tuhan. Sekali lagi, jangan berhenti setia kepada Tuhan. Karena dia telah membuktikan bagaimana kesetiaannya buat saya dan saudara. Dan Alkitab katakan, sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Bahkan kita menyangkal dia, dia tidak menyangkal kita. Karena dia adalah setia. Yesaya mengatakan begini, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak hanya sebatas memegang tangan kita dan berhenti di situ. Justru dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya mendefinisikannya begini. Tuhan akan menyertai kita dari awal. Sampai proses perjalanan kehidupan kita menjadi tuntas. Dan dia tetap akan membuktikan kesetiaannya. Kesetiaan Tuhan tidak hanya pada satu periode waktu dalam hidup ini. Kesetiaan Tuhan dari awal sampai kesudahannya. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya. Mari kita terus berlaku setia dengan Tuhan. Mari kita terus setia dengan Tuhan di tengah dunia yang mengancam kita dan bahkan menggoda kita untuk tidak setia. Engkau setia dari hari ini sampai di masa engkau dipanggil Tuhan, engkau tetap setia. Engkau setia dari masa muda sampai lanjut usia, engkau tetap setia. Dari masa engkau tidak punya apa-apa sekalipun sampai engkau punya apa-apa pun, engkau tetap setia kepada Tuhan. Kesetiaan Tuhan jangan pernah berhenti sampai kapanpun. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Saya mengajak mari pelayan maju di altar ini. Dan kiranya engkau tetap setia, kita tetap setia. Karena sekali lagi kesetiaan kita itu penting dalam proses menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Berulang kali saya katakan proses kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu. Dan kita dituntut hanya satu, setia. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Dan setia menjadi bagian dari bukti dekatnya kita dengan Tuhan. Dan bukti dari percaya kita kepada Tuhan. Sehingga kita akan mengatakan kalau Tuhan yang begitu setia dengan saya, kenapa beta tidak setia dengan Tuhan? Kalau Tuhan bisa buktikan bahwa dia adalah Allah yang berjanji dan tidak pernah berdusta dengan janjinya, kenapa saya tidak setia dengan Tuhan? Kiranya Tuhan akan menolong kita semua untuk mengatakan, Tuhan saya mau tetap setia kepada Tuhan. Karena hanya itu cara satu-satunya. Agar supaya segala rasa takut tidak membuat saya bisa jauh dari Tuhan. Tapi justru saya menaklukkan rasa takut dengan selalu dekat dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, setia dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.